Kayak yaudah di sini udah lama kan pacaran juga, terus boleh gak sih minta sesuatu, kata dia. Minta sesuatu apa? Minta sesuatu yang berhubungan, katanya berhubungan diri sama kamu. Oh ya udah boleh, kataku. Dari situ dia minum, aku minum juga, minum sampai akhirnya aku sama dia. Maaf ya. Habis itu aku langsung, dia buka, udah makan, sama-sama udah makan, sama-sama udah nggak sadar, dia buka kemejaku. Hari itu aku pakai kemeja, terus habis itu dia buka kemejaku kan. Terus udah, akhirnya dia buka baju aku, terus dia dari leher sampai ke itu di iniin di sama dia. Terus habis itu dari situ aku kenapa sama dia kak. Terus itu udah sama-sama ciuman, sama-sama pokoknya ciumannya main sama lidah, terus bibir juga saling-saling isap. Terus habis itu juga dia kayak langsung ke mimeo aku gitu, langsung ke mimeo. Habis itu udah, terus barangnya dia itu dimasukin aku. Dari situlah bermain hubungan sama dia. Udah bermain hubungan, terus dia kayak juga dibilang kamu di atas duluan. Oh iya, udah aku di atas duluan, aku disuruh gaya 49 lah, terus 69. Iya 69. Terus habis itu dia bilang goyangannya yang lebih dong, jangan setengah gitu katanya. Kamu mau gak sih punya baby? Terus aku bilang kalau sampai punya baby siap tanggung jawab gak? Aku bilang gitu. Terus dia bilang ya siap tanggung jawab. Aku bilang oke, kalau memang siap tanggung jawab, oke, aku berani kamu masuk keluarin di dalam. Kata dia oke. Udah main-main di situ, aku ingin dia, terus sampai juga kayak helikopter. Terus dia bilang gantian, aku di atas kamu di bawah. Terus aku juga nungging terus sama dia. Terus habis itu disuruh iniin itunya dia, sosisnya dia itu. Terus habis itu aku bilang udah bermain gitu, terus akhirnya tumpah di dalam dan terus berapa hari kemudian tuh aku kayak udah nggak enak di tubuh. Terus abis itu periksa tes pack. Seminggu kemudian tuh aku kayak berasa diri aku nggak enak gitu. Aku tes pack kan, aku berasa kayak sakit, nggak jadi sakit gitu diri aku. Terus udah aku habis dari situ aku tes pack, jadilah garis 2, iya. Udah seminggu langsung kelihatan? Iya. Makanya aku juga kayak, karena pas dari, aku kan 9 bersaudara ya. Dari 9 bersaudara itu aku yang paling subur. Jadi yang head duluan itu aku. Dari antara kakak-kakakku itu aku duluan. Jadi pas aku ngelakuin hubungan sama dia itu, ya aku langsung kayak dalam seminggu itu aku berasa diri aku kayak nggak enak. Nah terus dia ngelakuin hubungan sama aku sampai buang di dalam. Terus dia bilang aku akan tanggung jawab, dan akhirnya udah jadi anak. Aku langsung nggak bisa apa-apa, dan orang tua juga nggak mau terima aku di dalam rumah. Kayak lu mesti keluar dari rumah. Hamil dulu, mengandung dari awalnya tanggung jawab periksa. Cuman periksa kan 1 kali. Iya. Periksa itu selama aku sampai 5 bulan itu dia masih tanggung jawab. Pas tahu kamu hamil gimana dia? Dia bilang ya udah nggak apa-apa, aku siap untuk segala tanggung jawab. Emang anak dia ini. kerja apa? Dia cuman kerja itu doang sih kak, kayak ojek online gitu. Oke, terus dia tetap masih tanggung jawab? Iya masih tanggung jawab sampai 9 bulan gitu. Sampai 9 bulan? Iya, sampai 9 bulan. 9 bulan, iya, sampai ke dokter, sampai WSG, vitaminnya, sampai obat-obatannya semua itu aku di vitaminnya, susu hamilnya semua diinin sama bagus dia. Dong. Ya, terus yang ininya, yang jeleknya sih pas anak yang udah keluar sih kak. Anak udah keluar kenapa? Dia kayak udah lepas tanggung jawab. Tapi kamu masih tinggal di rumahnya? Udah dari pas aku di rumah sakit. Dia udah selesai bawain pampers, bawain susu. Dari situ dia udah hilang. Karena pas di rumah sakit kan pastinya kan anak keluar
suami masih ada dong di samping untuk bimbing bininya pulang sampai di rumah. Di situ nggak ada satu orang yang nemenin aku. Oke, berarti kan tapi kamu tahu rumahnya, tinggal rumahnya dia aja gitu. Itu cuma di kosan kak. Tadi kan Dia aku, pindah kosan. iya, Menghilang. dia ngilang. Terus aku datang ke kosannya itu, kan kosannya itu masih satu rumah sama yang punya kan. Dia, ibu kosnya bilang tadi dia bawa pergi bawa pakaian. Dia Kamu langsung nggak tahu keluarganya gitu. keluarganya tuh itu dari situ salahnya aku itu juga keluarganya belum dikenalin ke aku. Nah terus kamu bawa anak itu kemana? Ya aku piara sampai Tinggal di? tinggal di rumah temen juga. Aku numpang sama teman, tapi Kamu nggak rawat, sampai. kali itu kamu piara, emang Iya, kamu masih. sama kucing. Rawat, Iya, ya, sama aku kamu kan buah rawat hati kamu. sampai dia umur setahun. Aku rawat ya itu. Tinggal di? Ya kemana-mana aja. Jadi Numpang-numpang? iya numpang-numpang tuh. Kamu gak balik ke rumah orang tua kamu? Enggak, karena orang tua udah nggak mau terima kan. Dari situ aku udah punya anak. Dia bilang ya udah punya tanggung jawab sendiri dong katanya. Ya udah. Gimana cara kamu menghidupi anak kamu? Ya kayak aku minta kayak kadang kayak ada teman juga kayak ngajakin ayo karaoke kata dia gitu. Lu mau dapet duit gak buat anak lu, buat hidupin anak lu. Ya udah lu ikut aja apa yang gua lakuin, gue suruh ke lu ya lu ikut aja gitu. Jangan lu diem di tempat terus anak lu mau lu nafkain gimana, tempat tinggal lu. Anaknya sama siapa? Aku titip sih sama temen. Yang temennya itu juga dia mau bilang ya udah anak lu sama gue selagi lu masih mau nyari duit buat anak. Tapi kalau untuk lu senang-senang ya gak boleh gitu. Gak boleh lu taro di gue, lu silakan lu bawa. Tapi kalau untuk lu cari duit, tapi ingat batas sampai pagi doang lu nitipin anak ke gua katanya gitu. Nah terus juga dari situ aku karaoke sama temen aku, diajakin karaoke minum inilah dipanggil sama om kayak ayo temenin om untuk minum nyanyi gini untuk sana-sana. Oh ya aku ikut abis itu teman bilang udah ikut aja sama dia, lu akan dapet duit. Dari situ aku ikut lah sama om itu kan. Sama om itu terus kata om itu ayo ke dalam berdua aja, jangan ngajak yang lain katanya. Oh ya aku ikut aku minum habis itu aku udah diajak nyanyi kan sama dia, nyanyi goyang joget biasa. Habis itu aku kayak udah nggak sadar dirinya itu langsung aku kayak dibawain baju aku, terus habis itu dari atas sampai di bawah sampai di mimiau aku itu dibikin sampai aku nafsu, terus sampai di muka aku sama tuh om, terus habis itu aku langsung dipakai om itu. Sampai akhirnya dia bilang 2 kali ya kalau kamu mau duit gede katanya. Dari situ kan aku belum tahu ya Kak tentang bayarannya atau gimana nya, aku belum tahu. Itu hari itu cuma aku dibayar 500.000 doang. Tapi 2 kali main, tapi nggak pakai pan, tapi buangnya buat tempat di luar, nggak di dalam. Ya udah aku di dalam situ aku langsung dipakai sama dia kayak diisap darahku, terus mimeu aku juga dijajah sama dia, terus habis itu leher dicium sama dia, terus habis itu dicium sama dia. Ya udah akhirnya di situ hubungan lah sama dia. Tar aku main, dia minta ganti-gantian aku di atas atau di bawahnya. Dia dari situ langsung main-main sampai akhirnya dia udah puas nginin aku ke temen aku balik lagi, diangkat sama dia. Tapi aku masih nggak sampai drop banget gitu, sadarnya nggak sampai tidur banget, cuman masih bisa lihat tapi udah nggak bisa kontrol jalan sama apapun, udah nggak ingat gitu. Jadi pas itu ya dibawa ke teman, terakhir itu aku dibawa ke teman, habis itu teman bilang lu di apa-apain, terus aku ceritain ya aku dipakai, terus habis itu gue pokoknya diajarin sama dia pokoknya sampai diajak itu berhubungan sama dia, terus habis itu diisap segala macamnya gue, dia sampai ke kuping-kuping, sampai buat gue tuh nafsu banget sama dia. Dan om itu bilang katanya gue akan dibayar 500.000 sama dia. Akhirnya dipakai sampai keluar sampai ngelakuin 2 kali kata aku gitu ke teman aku. Yaudah kalau memang lu mau lebih banyak lagi lu cari lagi om di sini katanya, biar lu dipakai
terus habis itu lu biar lu bawa pulang duit buat anak-anak lu katanya. Oh yaudah aku dari situ aku diajak minum lagi sama teman, dicuci mukain kan, dibilang udah lu sadar dulu, terus lu minum lagi, habis itu lu cari yang lebih bagus kata dia gitu. Yaudah aku minum deh sama dia, habis minum itu kata Tia, ini ada nih temen gue lu mau gak katanya, kayak sama dia bayar 2,5. Bayar 2,5 lu gila kali ya, dia juga nggak bakal segitu kata aku gitu kan. Terus kata dia enggak, udah mau aja lu besok buat anak lu. Kan aku kan masih bilang oh ya udah karena dia buat ngajakin aku buat kerja kan Kang, buat maksudnya buat anak gitu. Ya udah aku yaudah deh apa kata lu aja kata aku juga pusing gitu kan. Sisil pun juga pusing mau gimana cari duit buat anak. Ya udah akhirnya aku ikutin apa kemauan dia, kalau sampai dipakai pokoknya sampai di iniin sama laki-laki itu juga kan. Kayak sebagai udah berapa kali diinin sama dia, satu kali sih, tapi itu dia buangnya juga di dalam. Terus aku minta sama temen aku kan, gimana nih temen lu buang di dalam ininya pas lagi main. Terus dari itu cuman dibuang di dalam doang, lah disuruh balik kiri balik kanan lah sama dia pokoknya. Iya, jadi pas hari itu kan aku belum KB itu Kak. Ya udah terus habis itu dari situ aku pulang lah, selesai itu aku pulang jemput anak. Hamil nggak? Enggak, belum. Itu bedanya 2 tahun sih Kak, anak pertama sama anak kedua. Tapi hamil? Anak kedua ini sama yang lain juga. Sama siapa? Sama si cowok juga, tapi beda, bukan sama yang kemarin ini. Oh, tapi berarti itu yang kemarin buang dalam nggak hamil? Iya enggak, itu enggak, itu. Terus aku ya masih ikut dia lah, kan kerja masih ikut dia gitu. Jadi lu ikut gua aja selama lu belum dapet kerjaan, lu ikut gua. Anak lu titip di siapapun orangnya, lu mesti titip. Yang penting lu bawa pulang duit buat anak lu kata dia. Oh yaudah, aku masih turut aja kan, karena aku juga masih baru kenal pergaulan luar, terus aku juga baru tahu gimana tinggal sama orang gini. Terus nitipin anak tuh nggak segampang apa yang aku lihat gitu. Terus habis itu udah aku diajak sama dia lagi ngelakuin kayak gitu lagi. Habis itu aku stop lah sama dia. Aku bilang udah aku mau nyari kerjaan aja. Dari situ aku nyari kerjaan. Aku masih belum dapat Kak, masih numpang kanan kiri, masih gendong anak lah pokoknya. Sampai pada akhirnya aku nanya lah, ada satu bengkel kan. Aku nanya, "Bang, buka lowongan nggak? Siap nih buat kerja," aku gituin kan. "Kerja apa Neng? Di bengkel." "Seriusan kan perempuan?" "Ya serius, demi anak mah buat apa sih," kata aku gitu. Oh, kamu nggak beralih ke bengkel itu kenapa, dari yang dipakai-pakai sama cowok terus tiba-tiba ke bengkel? Ya kayak temen aku tuh kayak gimana sih Kak, kayak aku dipakai banget gitu sama dia. Kayak jadi apa yang ngasil ke aku, misalnya kan kayak tadi tuh dia bayar 500.000 sama dia dipotong berapa? 300, jadi aku cuma 200.000. Potongannya gede ya? Iya, makanya aku bilang kalau di luar juga nggak bakal seperti ini. Kamu nggak nyari sendiri? Enggak sih, aku karena belum beranikan diri kan, karena pas beraninya itu pas sama temen doang. Jadi aku aku bilang yaudah deh, lebih baik cari kerja yang lain aja daripada aku dipotong-potong gede juga kan, rugi di akunya juga. Dengan kalau terjadi apapun sama aku kan nggak mungkin dia juga ada di aku kan. Ya udah, akhirnya aku nyari ke bengkel. Di bengkel itu aku kerja selama 3 minggu. Itu belum ada kecelakaan apapun lah. Digaji itu cuman karena aku masuk tanpa persyaratan kan, sama katanya mereka aku gaji cuma 750 per bulan. Iya, aku bilang oh yaudah nggak apa-apa Mas, aku mau kerja. Oke. Terus anakku taruh lagi di orang-orang, kok nitip pokoknya di siapa yang aku kenal. Sempet juga taruh di saudara sih. Di saudara itu aku taruh, aku bilang aku numpang ya naruh anak aku mau kerja. Terus saudara juga kaget sampai punya anak kan. Ya udah, aku kerja dari situ di bengkel selama sampai 3 minggu. Ada temen aku yang kerja sama aku di situ. Dia langsung ngajakin aku pacaran.
pertamanya.